Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman semua yang berbahagia, kali ini kita akan membahas bab Asmaul Husna dengan tajuk indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nama-nama Asmaul Husna yang akan kita bahas, yang pertama adalah As-Samad, terus kemudian yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat Al-Baqi. Baiklah, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah bahasa Arab yang memiliki makna nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 sifat Asmaul Husna. Di antara 99 Asmaul Husna tersebut, ada 4 sifat yang akan kita pelajari hari ini, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sifat Asmaul Husna yang pertama akan kita bahas adalah As-Samad. Tahukah arti kata As-Samad? As-Samad memiliki arti maha dibutuhkan atau tempat meminta. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahus Samad. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya Allah lah satu-satunya tempat kita meminta pertolongan. Di dalam agama Islam, kita dilarang untuk meminta kepada selain Allah, karena itu termasuk dalam perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci perbuatan syirik dan menggolongkan perbuatan syirik itu ke dalam dosa besar. Kemudian, apa yang bisa kita teladani dari sifat As-Samad ini? Nah, di antara hal-hal yang bisa kita teladani dari sifat As-Samad adalah yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat meminta dalam semua keinginan kita yang baik. Kemudian, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, berusaha membantu teman baik di sekolah maupun di rumah. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita teladani dari sifat As-Samad. Kemudian, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Muqtadir. Arti dari Al-Muqtadir adalah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Semua makhluk ciptaan Allah yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak, atau mati atas kuasa dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan bersama-sama. Kita bernafas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kita tidak diberi Allah Subhanahu wa ta'ala udara untuk bernafas, tentunya kita akan sesak nafas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya, bahkan bisa menelan korban jiwa. Dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Nah, semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yasin ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mudah untuk menciptakan atau menghancurkan sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal mengatakan kun, yang artinya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kemudian, apa yang bisa kita teladani dari sifat Al-Muqtadir? Yang pertama adalah
menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Kemudian berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Arti dari Al-Muqaddim adalah Maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Tentu kita sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah kita adalah dibuat oleh tukang kayu. Manakah yang lebih dulu ada, tukang kayu ataukah kursi atau meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Di antara hal-hal yang dapat kita teladani dari sifat Al-Muqaddim adalah yang pertama, dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menunda pekerjaan, terutama belajar. Kemudian yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Baqi. Al-Baqi memiliki arti yang maha kekal. Teman-teman semua yang berbahagia, di bumi yang kita tinggali ini banyak sekali peristiwa bencana alam yang sering terjadi, seperti gunung meletus, banjir bandang, kebakaran, dan lain sebagainya yang merusak lingkungan. Hal ini menandakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidaklah kekal, atau dalam arti kata lain, segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat fana atau rusak. Kita, manusia, juga termasuk makhluk yang fana atau rusak. Manusia tidak bisa hidup kekal sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, manusia berproses dari bayi, kemudian menjadi dewasa, menjadi tua, dan kemudian mati. Itulah bukti bahwa manusia tidaklah kekal. Teman-teman semua yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisah perjalanan spiritualnya pernah berusaha mencari Tuhan yang kekal, yang layak disembah, hingga ia menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan yang bersinar terang di malam hari. Ia menganggap bulan layak untuk disembah. Namun ketika pagi tiba, sinar bulan lenyap dan digantikan oleh sinar matahari yang sangat terang. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian beranggapan matahari layak untuk disembah. Namun ketika malam tiba, matahari pun kembali lenyap. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam berkesimpulan bahwa bulan dan matahari tidak layak untuk disembah. Demikianlah penggalan kisah Nabi Ibrahim hingga ia menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kekal yang layak untuk disembah. Nah, demikianlah teman-teman pembahasan kita mengenai Asmaul Husna pada kesempatan kali ini. Sedikit kesimpulan mengenai Asmaul Husna. As-Samad berarti Allah tempat meminta. Al-Muqtadir, Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Al-Muqaddim, Allah Maha Mendahulukan. Dan Al-Baqi, Allah Maha Kekal atau abadi. Demikianlah teman-teman semua, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.